Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Hani Lufitasari, SSSIPMA. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Hani, sehingga saya bisa mengikuti tugas usulan UAS terkait makalah yang kelompok saya buat ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam makalahnya saja. Nah, sebelumnya kami memilih tema moderasi beragama dengan studi kasus fenomena politik identitas yang terjadi di pemilu ke 2024. Nah, makalah ini terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, hasil, dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Anggota kelompok 2 ini diketuai oleh Tia Siva Azhara Siregar, kemudian anggotanya ada Agastya Damas Pradipta, ada Akil Nur Aziza, kemudian ada Fatihah Reva Sofia, kemudian saya sendiri, Gerardus Arya Wicaksana, kemudian yang terakhir ada Faren Deta Siadari. Nah, kita masuk saja ke dalam latar belakang dari penelitian ini. Pada umumnya, politik identitas diartikan sebagai praktik mobilisasi politik yang didasarkan atas identitas kelompok seperti agama, etnis, dan ras. Menurut Richard Jenkins, identitas adalah kemampuan manusia untuk mengenali siapa dirinya. Adapun contoh dari politik identitas yang terjadi di Indonesia, seperti dalam peristiwa pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Menurut Deputi Pengkajian Strategi Profesor Dr. Insinyur Reni Mayerni MP menyatakan bahwa politik identitas adalah adanya sikap yang mengedepankan golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik. Adapun faktor yang menyebabkan adanya politik identitas antara lain peranan aktor dan politik yang ada di Indonesia. Hal ini tentu menjadi ironi di tengah masyarakat yang multikultural. Konflik antar kelompok dapat meningkat apabila isu agama dipolitisasi secara berlebihan. Dalam demokrasi Indonesia, tekanan dari kelompok-kelompok agama sering mempengaruhi kebijakan publik atau public policy. Identitas agama yang membudaya menjadi salah satu cara bagi kelompok untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Sehingga agama sering dijadikan sebagai alat politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita masuk dalam rumusan masalah. Dalam konteks moderasi beragama dan politik identitas di Indonesia, terdapat dua rumusan masalah yang terkait. Yang pertama, faktor penghambat moderasi beragama. Yang kedua, strategi serta peran pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam memperkuat moderasi beragama di tengah maraknya fenomena politik identitas. Kemudian, tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, kami ingin menganalisis faktor penghambat moderasi beragama yang terjadi di Indonesia dan dampaknya terhadap moderasi beragama dalam konteks demokrasi. Yang kedua, mengidentifikasi strategi dan peran pemerintah, organisasi keagamaan, serta masyarakat dalam memperkuat moderasi beragama. Dan kita masuk dalam isi, hasil, dan pembahasan. Nah, kita membuat beberapa poin. Yang pertama, asal-usul moderasi beragama, yang akan dijelaskan lebih lanjut dengan memaparkan dampak eksistensi moderasi beragama terhadap politik identitas. Yang kedua, faktor penghambat moderasi beragama di pemilu tahun 2024. Kemudian yang kedua, strategi memperkuat moderasi beragama
di tengah maraknya politik identitas berbasis agama, yang kemudian kita akan elaborasikan lebih lanjut dengan memaparkan tentang peran masyarakat, peran pemerintah, peran organisasi keagamaan dalam mewujudkan moderasi beragama di tengah maraknya fenomena politik identitas yang terjadi. Nah, kita masuk saja ke dalam asal-usul moderasi beragama. Indonesia merupakan negara yang majemuk yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Keragaman yang menjadi potensi haruslah dilestarikan, maka peran moderasi diperlukan sebagai jalan tengah menangkal paham-paham yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Jangan sampai keragaman ini diceraikan oleh paham ekstremisme dan radikalisme yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu memahami apa itu makna dari moderasi itu sendiri. Secara etimologis, istilah moderasi berasal dari kata serapan yang diadopsi dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti sedang tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Maka dapat kita tarik makna bahwa moderasi sejatinya adalah pemahaman sikap terpuji yang dibangun dengan ajaran yang lurus, pertengahan tidak kurang dan tidak kelebihan dalam berpikir, serta berperilaku, sehingga menjadikan seseorang tidak ekstrim dalam menyikapi segala sesuatu. Melalui semangat moderasi inilah masyarakat dalam kehidupan sosial, khususnya kehidupan beragama, dapat menyikapi orang lain dengan sikap toleransi secara harmonis. Kemunculan politik identitas dalam setiap momen menjelang kontestasi elektoral mengindikasikan belum adanya transformasi masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang demokratis. Dan selanjutnya dampak eksistensi moderasi beragama terhadap fenomena politik identitas. Moderasi beragama yang mengedepankan nilai toleransi, meminimalisasi konflik akibat politik identitas dengan menjauhi konfrontasi, mengikis stereotip negatif yang ditimbulkan oleh fenomena politik identitas sekaligus memperkuat kesatuan nasional. Moderasi beragama juga mendorong stabilitas sosial politik, menghindari radikalisasi dan ekstremisme, serta mendorong kepemimpinan yang tidak diskriminatif. Selanjutnya, kita masuk dalam faktor penghambat moderasi beragama di pemilu 2024. Moderasi beragama seringkali menghadapi tantangan dalam politik identitas. Sebagai contoh, peristiwa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Salah seorang kandidat menggunakan simbol-simbol agama dalam prosesnya berkampanye. Penunggangan agama dalam kampanye dalam konteks politik seperti hal tersebut berpotensi melahirkan polarisasi sosial. Hal ini berdampak pada kemerosotan toleransi dan penguatan status sosial. Dan yang selanjutnya, strategi memperkuat moderasi beragama di tengah maraknya politik identitas berbasis agama. Yang pertama, peran masyarakat. Masyarakat menjadi penentu suara terbesar ketika pesta demokrasi akan dilakukan. Masyarakat berperan sangat penting dalam menyikapi politik identitas yang marak terjadi di Indonesia. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyelenggaraan pendidikan politik agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kita masuk dalam peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang cukup besar pula untuk menjamin terjadinya moderasi beragama, agar setiap masyarakat terjamin haknya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa ada gangguan dari pihak lain. Adanya politik identitas dapat menyebabkan kericuan. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam meningkatkan moderasi beragama sangatlah dibutuhkan untuk menghindari terjadinya fenomena politik identitas yang dianggap dapat merusak sistem demokrasi negara Indonesia, serta dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar sesama rakyat.
Kemudian kita masuk dalam peran organisasi keagamaan. Dalam konteks organisasi keagamaan, moderasi agama berperan penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dan menjaga stabilitas sosial. Organisasi keagamaan adalah organisasi yang berasal dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri beserta para anggota. Organisasi keagamaan menjadi salah satu organisasi yang berperan penting di dalam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi, organisasi keagamaan di Indonesia cukuplah banyak, sehingga menjadi suatu subjek yang cukup diakui eksistensinya oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Bijak dari penjelasan yang telah dielaborasikan sebelumnya mengenai moderasi beragama, dapatlah kita simpulkan bahwa moderasi beragama adalah solusi penangkal paham-paham yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, tak terkecuali fenomena politik identitas di Indonesia yang merupakan masalah krusial yang mempengaruhi kehidupan demokrasi bangsa. Maka dapat dikemukakan beberapa hal yang penting untuk ditarik kesimpulan yang berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, seperti terkait faktor penghambat moderasi beragama, seperti pemahaman keagamaan yang ekstrim dan klaim kebenaran spirit yang berpotensi memperburuk politik identitas yang terjadi dalam masyarakat, dan hal tersebut mengancam stabilitas demokrasi. Melihat fenomena politik identitas berbasis agama yang dilakukan oleh salah satu kandidat, yakni Ganjar Pranowo dalam prosesnya berkampanye di Pilpres 2024, seperti munculnya tayangan azan yang diaktori olehnya, menjadi contoh bahwa simbol keagamaan bisa menarik dukungan politik yang berpotensi memperburuk polarisasi sosial. Nah, dalam situasi ini dapat kita interpretasikan bahwa Ganjar menggunakan simbol agama supaya bisa tampak lebih dekat dengan kelompok agama tersebut, sehingga mendorong masyarakat yang seagama untuk lebih mendukungnya. Ini bisa beresiko mengurangi keterbukaan masyarakat terhadap gagasan dari calon pemimpin kelompok agama lain, karena mereka lebih cenderung untuk melihat perbedaan identitas. Pendekatan ini justru bisa memperkuat sekat sosial, mendorong orang untuk berkumpul dan mendukung berdasarkan kelompok agama yang sama. Kemudian yang kedua, peran pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat terhadap politik identitas dan strategi dalam memperkuat moderasi beragama di tengah maraknya fenomena politik identitas melalui pendidikan yang menekankan toleransi dan kolaborasi untuk menciptakan kerukunan. Keragaman agama, budaya, dan suku mempengaruhi, dan rendahnya literasi dari masyarakat Indonesia juga turut mempengaruhi. Pemerintah memiliki peran yang cukup besar untuk menjamin terjadinya moderasi beragama yang baik dan benar. Setidaknya terdapat 4 hal yang perlu diperkuat dalam moderasi beragama, yaitu penguatan komitmen kebangsaan, penguatan toleransi, mengikis paham-paham keagamaan yang radikal, dan membentuk cara beragama yang ramah tradisi. Organisasi keagamaan juga berperan penting dalam membawa kehidupan pemeluknya menjadi pemeluk yang modern. Demikianlah paparan saya mengenai makalah kelompok saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang diberikan kepada saya, kepada guru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.